2025 tahun kehancuran Jokowi. Ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Ngeri kali ini. Mungkinkah? Apa yang nggak mungkin? Gelar Joko Widodo sebagai finalis penjahat dan koruptor terorganisir dunia adalah pukulan akhir tahun 2024 dan kado pensiun 2025 Jokowi. OCCRP seolah mengantar lengser presiden yang hobi bohong dan serba palsu ini dengan ucapan selamat jalan koruptor dunia. Di dalam negeri, Jokowi ditampar MK lewat presidensial threshold 0%. Rekayasa mengangkat dirinya sebagai presiden 2 periode dan anak yang menjadi wapres melalui presidensial threshold 20% telah berakhir. Keluarga Jokowi semakin tidak bermasa depan dan bakal dikejar oleh dosa politik di masa belakang. Kalau bicara threshold 0%, maka ya Kaisang juga berhak. Nanti diusulkan Kaisang sebagai calon presiden oleh PSI. Nggak apa-apa. Nanti saya yakin 2029 rakyat makin cerdas, rakyat makin melek media sosial, bahkan sampai ke desa-desa yang biasanya habis oleh politik uang. Saya kira ini akan tergerus oleh kesadaran berpolitik rakyat Indonesia. Saya yakin sekali itu. Wajah lesu Jokowi ketika menanggapi vonis OCCRP adalah sinyal akan berakhirnya masa kejayaan Joko Widodo di panggung kekuasaan. Meskipun mencoba mencari pegangan, namun semua mulai enggan dipegang. Awalnya PDIP yang memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Lalu 9 naga pindah majikan. Tinggal Prabowo yang bertahan dan masih mahir bersilat lidah. Bahwa Jokowi berkontribusi besar menyukseskan Prabowo sebagai presiden, semua orang tahu. Namun, semua orang juga tahu dan berharap bahwa Prabowo dapat menjadi dirinya sendiri, bukan boneka Jokowi, menemukan pusakanya sebagai seorang presiden. Pasca lengser, Jokowi masih mencoba menggeliat, namun bakal sulit untuk mampu berdiri tegak. Tahun 2025, penghukuman bermula dan akan bereskalasi. Setelah korupsi dunia, hasil investigasi OCCRP, maka gerakan untuk mendesak, usut kekayaan, dan asal-muasal harta Jokowi akan berjalan. PPATK, BPK, KPK, Kejagung, bahkan kepolisian ditekan oleh publik untuk memeriksa. Kita lihat pernyataan Prabowo kemarin, bahwa rakyat hari ini makin pintar, kita harus segera membersihkan diri sendiri sebelum dibersihkan oleh rakyat. Seruan tangkap dan adili Jokowi dari pintu korupsi memiliki landasan yang kuat. Ancaman penjara 20 tahun hingga seumur hidup bagi koruptor telah menempatkan Jokowi sebagai kandidat kuat pesakitan. Belum lagi aksi-aksi tuntutan sanksi hukum gantung dan teatrikal guideline oleh mahasiswa. Berbarengan dengan tuntutan pengusutan korupsi, Jokowi juga didera tudingan ijazah palsu, nepotisme, KM50, kegagalan IKN, kong kali kong PSN PIK 2, serta Cinaisasi. Prabowo akan dihadapkan pada beban berat dalam melindungi kenyamanan Jokowi dan keluarga. Ujungnya, ia melepaskan. Apalagi kan ikutan ngomong. Bung Oya sama Jedar, lu bukan waktunya ngomong, serius, bukan. Gue bukan pasukan bersalah, oke? Iya termasuk, karena Yu yang telepon. Lo wrong place, wrong time aja ya, Bung Oya. Iya. Wrong place, wrong time, wrong people. Wrong people. Wrong people. Dewa. Udah selesai kalian berdua kan? Selesai kan? Dapat slap kalian semua kan? Obat loh. Dewa kayak cuma babahoba dari bawah, Dewa. Udah mendingan Papi Bruri lagi terhadap tidur. Jedar. Papi Bruri gimana lagi tidur? Kirim bunga coba Papi Bruri itu. Dia salah kasih kirim bunga dia tuh. Kabar ya, Pi? Itu. Dewa,
Bagaimana Dewa? Dewa mau ikut campur apa lagi? Bagus Dia nggak kamu nggak ada mengerti di katanya, sini. dia nggak ngerti. Beta sonde mengerti pembahasan jadi beta diam sah. Iya, diem aja. Iya. Mau ikut ku Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, menarik ya soal tuduhan atau polemik ijazah palsu. Tahun 2025 adalah tahun kehancuran Jokowi, disampaikan oleh beliau, dan Pak Jokowi terancam 20 tahun penjara, dan banyak hal tadi disampaikan beliau soal Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi dikatakan ini, itu, dan lain-lain, ya, macam-macam ya penyampaian itu. Nah, kalau nanti teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan juga sampaikan di komentar pada video ini, biar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini ya. Tapi di sini saya nggak terlalu jauh lah untuk kesana panjang lebar. Saya seperti biasa menarik sekali rasanya untuk mendengar ya, membaca bagaimana pendapat dari teman-teman kita masyarakat Indonesia, tentunya dalam hal ini sering disebut sebagai netizen ya. Biar ngerasain jadi rakyat yang susah mencari kerjaan, sedangkan penguasa enak-enakan memperkaya diri dan keluarganya. Ya, ini menjadi pandangan dari masyarakat ya, penguasa memperkaya diri sendiri dan keluarga. Kalau sudah menjabat, kalau sudah berkuasa, keluarganya pun dapat kerjaan mudah ya. Di dunia aja sudah ruwet, apalagi di akhirat mungkin lebih ruwet urusannya. Ini merupakan cermin kehidupan seseorang. Menarik ya komentar-komentar kawan-kawan kita ya. Selamat buat Termul ya, Termul yang sudah berperan menjadikan Jokowi sebagai finalis presiden terkorup dunia versi OCCRP. Ini soal media asing. Ini kan media persatuan jurnalis ya, yang menobatkan Pak Jokowi sebagai ya tokoh atau presiden terkorup di dunia, masuk dalam daftar ketiga kalau nggak salah. Dalam hal arti adalah bukan korupsi, bukan hanya soal uang saja, tetapi mungkin soal penyalahgunaan kekuasaan ya, memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya, dan hal-hal yang lainnya ya. Dan kemudian korupsi soal uang atau apa kita nggak tahu ya. Saya rasa-rasanya sih ya nggak mungkin lah, rasa-rasanya sih nggak mungkin lah ya. Nah, kemudian teman-teman di sini kita lihat lagi ya. Sita aset hasil korupsinya, penjarakan seumur hidup. Nah, ini perampasan aset misalnya, kadang-kadang ujung-ujungnya yang dibahas HAM, hak asasi manusia. Kalau asetnya disita misalnya, itu nanti nggak adil buat anak istrinya, nggak adil nanti buat anak istri, cucu, dan lain-lain misalnya. Padahal secara logika misalnya ya gak usah semua disita. Dari hasil korupsinya berapa yang dikorupsi, ya itu yang disita. Misalnya dikorupsi 200 miliar misalnya, ya udah disita yang 200 miliar. Aset apapun itu pokoknya disita. Barangkali ada pencucian atau apa gitu, ya udah ambil aja semua gitu. Ya tinggalkan aja untuk bertahan hidup, biar mereka bisa mencari kerja seperti rakyat biasa yang susahnya mencari nafkah ya. Saya setuju sih kalau undang-undang perampasan aset disahkan segera. Ini sudah sejak lama saya tunggu-tunggu, tapi tak kunjung disahkan. Apalagi hukuman mati para koruptor. Rasa-rasanya masyarakat banyak sekali yang setuju ya, tapi ya itu tadi, hak asasi manusia. Jadi ujung-ujungnya seolah-olah para koruptor ini berlindung di balik HAM. Padahal kita pikirkan daripada 1000 orang yang meninggal atau yang sengsara, mending 1 orang aja yang dimusnahkan, kan begitu. Harusnya sih seperti itu.
Oke lah, kemudian Jokowi seharusnya dihukum seumur hidup karena kejahatan Jokowi dari segala arah merusak tatanan negara, ekonomi, politik, dan demokrasi. Hukum seumur hidup sekeluarga, wajar biar tahu rasa bohongnya. Jangan-jangan hukum seumur hidup, hukum pancung ya. Kalau tidak ada yang berani, biar rakyat pancung. Jangan cuma dihukum, kalau perlu undang-undang perampasan aset disahkan, miskinkan koruptor. Sebelum tahun 2029, Jokowi sekeluarga game over alias tamat. Rakyat yakin, hakul yakin, Jokowi dan keluarga makin ngenes hidupnya di pesakitan. Tidak tenang, gelisah. Rakyat cerdas, semuanya siap-siap selamatan. Tuhan akan buka pintu kebohongan Jokowi, segera diadili ijazah palsu. Korupsi, maling beranda negoro, semuanya terungkap. Sejarah mencatat Presiden Indonesia tidak pernah bisa diadili oleh negara. Akan tetapi Allah menghukum lebih parah dengan penyakit yang mengerikan di sisa akhir hidupnya. Kunci 9 naga, jika 9 naga lepas maka selesai sudah. Kejoliman yang tinggalkan Jokowi berbalik atas ketulusan doa anak negeri, amin. Satu-satunya mantan presiden yang berijazah palsu dan berjati diri palsu yang sedang menunggu menerima hukuman. Ya, bisa saja dihukum. Emang seharusnya dihukum. Banyak dosa-dosa, ya, banyak dosa-dosa yang dia lakukan selama 2 periode menjabat sebagai presiden. Tapi semua ada di tangan Presiden Prabowo. Sangat sulit kayaknya kalau Pak Prabowo sendiri melindungi Mulyono, ya, Mang Yono, ya. Jadi di sisi lain memang kita sering sekali mendengar tuntutan untuk adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi, minta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi di Indonesia misalnya, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, di balik tuntutan massa untuk adili Jokowi, di tengah-tengah itu Pak Prabowo teriak-teriak tuh, hidup Jokowi, hidup Jokowi, pada saat perayaan HUT Gerindra yang ke berapa tuh saya lupa, yang 17 atau 18 ya. Jadi seolah-olah Pak Prabowo ini memberi sinyal pasang badan untuk Jokowi atau apalah itu katanya ya. Saya mau tahu, bisakah seorang mantan presiden dihukum di Indonesia? Coba saya mau lihat, bisakah penegak hukum memenjarakan Jokowi? Harusnya sih bisa-bisa aja ya, karena di mata hukum kan semua sama. Puaskan untuk berkuar-kuar, nanti ujung-ujungnya malu sendiri karena suka fitnah orang. Ujung-ujungnya akan merugikan dirinya sendiri. Lama-lama akan dimasukkan ke bui nanti, berkuar-kuarlah sepuas hatimu. Ya, itu kan sebagai penyampaian masyarakat, teman-teman ya, menilai. Tapi itu tadi, di satu sisi memang kita harus sadar bahwa ya setiap pemimpin itu nggak ada yang sempurna. Ya pasti ada plus minus dalam memimpin. Dan kemudian ya kita juga sudah banyak menerima legacy gagasan dari Pak Jokowi, dari pembangunan infrastruktur yang masif, bantuan dan yang lainnya, dan hal-hal yang banyak macam-macam sebetulnya. Tapi ya tadi, bagi yang nggak suka ya tetap aja nanti sampai kiamat pun pasti nggak suka gitu ya. Tapi ya bagi yang fair ya, dipuji ketika bagus, dikritik ketika kurang bagus, itu ya netral lah gitu ya, tidak memihak kepada siapapun, harus fair ya dalam menilai. Nah di sini saya coba terakhir, sudahlah kita bukan anak kecil-kecilkan ya, atau bukan anak kecilan ya. Dari dulu track record kelompok Roy CS memang serang Jokowi dari berbagai sudut, Jokowi, PKI, Iriana, Gibran, dan lain-lain. Yang heran kenapa serang pribadinya bukan kebijakannya. Kalau curiga palsu harusnya tuntut UGM. Oke lah, mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya itu saja, terima kasih, ucapkan sekali lagi salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.